Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ramdan IT Explorer. Kali ini saya akan membahas teori jaringan komputer tentang perangkat jaringan komputer. Saya akan membahas beberapa perangkat jaringan komputer. Yang pertama itu ada NIC atau Network Interface Card, hub, ada switch, ada repeater, ada router, server, dan terakhir adalah firewall. Nah, Network Interface Card ini digunakan untuk menghubungkan antar perangkat jaringan komputer. Nah, ini bisa menggunakan media transmisi kabel atau menggunakan media transmisi wireless. Nah, ini adalah yang wireless dan sebelah sini adalah yang menggunakan kabel. Network Interface Card itu diletakkan pada slot di dalam motherboard yang bernama slot PCI. Yang model lama slot PCI ini panjang, berwarna putih. Lalu ada yang model terbaru, ini ada slot PCI namanya PCI Express. Atau network interface card ini sudah onboard di dalam motherboard. Nah, biasanya motherboard model terbaru sekarang itu network interface-nya sudah onboard. Ini adalah network interface card untuk NIC yang onboard. Nah, di sini terlihat port RJ45 ya. Atau kalau kita meletakkan network interface card tambahan maka akan terlihat di area sini. Nah, kita dapat menambahkan beberapa network interface card. Yang selanjutnya adalah hub. Nah, hub ini digunakan sebagai konsentrator dari jaringan komputer yang kita buat. Bila kita menggunakan hub, maka hub ini akan membroadcast semua paket yang kita kirimkan. Maka di dalam hub itu akan terjadi collision atau tabrakan data sehingga akan mengganggu kinerja dari jaringan komputer. Bila kita akan mengirimkan paket data di dalam komputer, maka hub ini akan membroadcast ke semua perangkat jaringan komputer. Nanti akan direspon oleh perangkat jaringan komputer tujuan. Nah, lalu dia akan memberikan kembali paket data tersebut menuju perangkat jaringan komputer yang dituju. Lalu ada switch. Nah, switch ini lebih bagus dari hub karena switch ini memiliki data-data alamat dari perangkat jaringan komputer yang disimpan di dalam memori switch. Pertama kali bila kita mengirimkan data di dalam jaringan komputer, maka yang pertama switch akan membroadcast bila dia belum memiliki alamat-alamat jaringan komputer. Lalu alamat-alamat jaringan komputer tersebut akan disimpan di dalam switch. Saat kedua kali switch itu mengirim paket data ke alamat tersebut, maka dia akan langsung mengirimkan paket data tersebut ke alamat tujuannya. Lalu ada repeater. Nah, repeater ini gunanya untuk memperluas jangkauan dari jaringan komputer. Nah, bila jaringan komputer kita telah melewati batas dari maksimum area media transmisi, maka kita harus menggunakan repeater. Nah, ini contoh dari repeater. Nah, ini adalah repeater untuk wireless. Seperti ini bisa sebut juga dengan AP extender atau access point extender. Lalu ada perangkat jaringan yang bernama access point. Nah, access point ini sama fungsinya seperti hub atau switch. Dia digunakan sebagai konsentrator dari jaringan komputer yang kita miliki. Nah, access point ini terdiri dari antena dan transceiver. Nah, untuk mentransmisi dan menerima sinyal terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel atau tanpa kabel. Nah, ini contoh dari perangkat access point. Lalu ada perangkat jaringan yang namanya bridge. Nah, bisa diterjemahkan sebagai jembatan.
Ini untuk memperluas jaringan komputer ke bentuk jaringan yang berbeda dengan jaringan yang kita miliki. Atau juga digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda segmen. Nah, bridge ini dapat menghubungkan jaringan yang berbeda segmen. Jaringan berbeda segmen nanti akan kita pelajari dalam pembahasan TCP/IP. Lalu ada perangkat yang bernama modem, singkatan dari modulator demodulator. Nah, ini mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Nah, router ini menghubungkan dua jaringan atau lebih. Nah, ini contoh dari yang berbeda segmen. Di sini ada IP address 192.168.3.0/24. Nah, lalu ada IP address 192.168.2.0/24. Nah, ini adalah IP address yang berbeda segmen atau berbeda network. Nah, bila berbeda network, ini harus menggunakan perangkat yang namanya router. Nah, router ini menyatukan segmen-segmen di dalam jaringan. Nah, router ini dapat dilengkapi juga dengan fitur-fitur firewall yang memiliki kemampuan untuk memblokir lalu lintas data yang dikirim. Nah, ini contoh dari penggunaan router di dalam jaringan komputer. Router ini dapat kita gunakan untuk memfilter dari paket-paket data yang keluar ataupun masuk ke dalam jaringan komputer. Ini adalah contoh-contoh dari router-router yang dapat digunakan. Ini ada router dari Mikrotik, adalah router dari Cisco. Ini ada TP-Link. Lalu perangkat jaringan komputer selanjutnya adalah server. Nah, server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan-layanan tertentu. Prosesor ini harus didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar. Dilengkapi juga dengan sistem operasi khusus, yaitu sistem operasi server. Disebut juga dengan sistem operasi jaringan. Nah, server ini digunakan untuk menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya jaringan. Nah, terdapat berbagai macam layanan di dalam server. Ya, contohnya itu ada DHCP atau Dynamic Host Control Protocol. Ada DNS, ada proxy server, ada web server, ada database server. Nah, sistem operasi yang digunakan itu bisa dari Windows ataupun dari Linux, FreeBSD, dan lain-lain. Nah, ini contoh dari server ataupun bisa juga seperti ini contohnya. Nah, server di dalam perangkat jaringan komputer bila digambar di dalam infrastruktur jaringan itu diletakkan terpisah dari perangkat workstation atau host komputer. Nah, layanan-layanan server itu dapat berupa file server, web server, DNS server, dan mail server. Nah, file server ini adalah sebuah komputer yang terpasang ke jaringan yang memiliki tujuan utama ini memberikan lokasi untuk akses file atau disk bersama. Nah, ini dapat kita gunakan untuk menyimpan file, komputer, suara, foto, film, ataupun gambar, atau database yang kita gunakan. Nah, nanti semua file atau data-data yang tersimpan di dalam file server ini akan bisa diakses oleh seluruh perangkat jaringan yang terhubung ke dalam jaringan komputer. Nah, manfaat dari file server ini, file dapat dibagi dengan seluruh orang yang terhubung. File dapat dibagi dengan seluruh orang yang terkoneksi dengan jaringan komputer. Dapat menyimpan file pada direktori yang sama, lalu dapat diakses dari klien lain dalam jaringan komputer. Nah, aplikasi-aplikasi dari file server ini contohnya itu adalah salah satunya Samba, lalu ada FTPD, lalu ada Network File System, dan lain-lain.
Samba merupakan aplikasi Linux yang menggunakan SMB protokol atau server message block. Nah, dengan protokol ini, server berbasis Unix atau Linux dapat berkomunikasi dengan sistem operasi berbasis Windows. Lalu juga ada FTP atau File Transfer Protocol. Nah, aplikasi yang berfungsi untuk tukar-menukar file dalam sebuah network yang mensupport protokol TCP/IP. Nah, ini dalam FTP ini ada FTP server dan FTP client. Lalu ada Network File System atau NFS. Nah, dikembangkan oleh Sun Microsystem. Nah, NFS terdiri dari sekumpulan protokol yang dapat mengakses beberapa file sistem dalam jaringan. Lalu ada layanan jaringan yang namanya web server. Nah, web server ini adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser. Kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya adalah dokumen HTML. Nah, produk dari web server yang sering digunakan adalah Apache. Lalu ada Nginx, ada IIS dari Microsoft, ada Lightspeed Web Server, dan ada GWS dari Google. Lalu layanan jaringan yang lain adalah DNS atau Domain Name System. Ini adalah sebuah standar teknis. DNS ini mengatur penamaan publik dari sebuah situs website. Sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain dalam bentuk distribute database di dalam jaringan komputer. Mail server ini adalah program yang bekerja menampung dan mendistribusikan email dalam suatu jaringan. Protokol yang digunakan mail server adalah SMTP, POP3, IMAP, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis file server itu ada Courier, ada Exim, ada Postfix, ada Sendmail, ada Gmail, dan lain-lain. Lalu layanan di dalam server itu Nah, yang terakhir adalah firewall. Nah, firewall ini sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam suatu jaringan internal. Firewall ini juga dapat melacak dan mengendalikan jalannya data serta memutuskan aksi untuk melewatkan, menjatuhkan atau drop, menolak atau reject, juga dapat mengenkripsi atau melakukan pencatatan aktivitas log. Dapat melakukan enkripsi dan melakukan pencatatan aktivitas log data. Nah, firewall ini menjamin agar data sesuai dengan aturan rule yang terdapat di dalam kebijakan keamanan security atau polisi. Security policy. Nah, firewall ini diletakkan pada pintu gerbang atau gateway antara jaringan lokal dengan jaringan lain. Nah, ini contoh dari infrastruktur firewall. Nah, bila ada firewall ini akan memfilter setiap paket data yang masuk, apakah dia diizinkan atau tidak diizinkan untuk mengakses perangkat jaringan yang ada di dalam jaringan firewall ini. Oke, saya kira untuk teori jaringan komputer pada perangkat-perangkat jaringan saya cukupkan sampai di sini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.